Yos nakama, selamat datang di Lifestyle Anime. One Piece Chapter 1062 sudah rilis versi lokalisasinya. Inilah saatnya Mimin untuk mereview sekaligus menganalisis One Piece Chapter 1062. One Piece Chapter 1062 diawali dengan memperlihatkan kapal Thousand Sunny yang masih berada di pangkuan robot raksasa ciptaan Dr. Vegapunk. Kru bajak laut topi jerami masih belum percaya jika di hadapan mereka saat ini adalah Dr. Vegapunk. Lalu cewek Uhui berboba besar yang mengaku dirinya adalah Vegapunk berkata, jika orang-orang ini sangatlah berisik. Franky kemudian berkata pada Vegapunk jika dia telah menjadi panutannya. Franky pun bercerita mengenai keberadaannya di kampung halaman dari Vegapunk, yaitu Baltimore selama 2 tahun. Franky juga berkata jika dia telah meneliti lab miliknya. Meskipun begitu, masih ada banyak hal yang tidak sempat dia periksa. Sementara itu, Usopp masih terkesima saat melihat robot raksasa milik Vegapunk yang merupakan salah satu impiannya. Dia membayangkan berapa kali lipat besar dari robot itu jika dibandingkan dengan General Franky. Usopp pun semakin tidak sabar ingin memperlihatkan robot raksasa tersebut pada Luffy dan Chopper. Di sisi lain, Sanji kembali mengeluarkan wajah mesumnya setelah dia mengetahui jika Vegapunk ternyata adalah seorang gadis cantik berboba besar. Robin tidak percaya dengan apa yang dia lihat sekarang. Dia tak pernah mendengar jika Vegapunk adalah sosok perempuan. Selain itu, penampilan wanita yang ada di hadapannya terlalu muda karena Vegapunk sudah terdengar sepak terjangnya sejak beberapa dekade yang lalu. Sosok wanita itu kemudian mengkonfirmasi jika pernyataan Nico Robin memang benar, karena dia bukanlah tubuh utama yang wanita itu panggil dengan nama Stella. Kau sedang melihat Punk 02, Vegapunk, Lilith, ucap wanita itu. Dengan nada sedikit kesal, Lilith kemudian berkata jika dia sering kehabisan dana penelitian dengan sangat cepat, sehingga Lilith memalak kru topi jerami dan akan membiarkan mereka pergi jika telah memberikan barang-barang berharganya. Mendengar masalah uang, Nami langsung nyeletuk. Dia berkata jika perairan di daerah ini sudah dingin, tanpa perlu muka dingin yang diperlihatkan oleh Lilith saat ini. Nami tak mau memberikan uang sepeser pun, karena Lilith lah yang tiba-tiba mengangkat kapal Thousand Sunny, dan lalu berkata jika Lilith telah melakukan sebuah penyelamatan. Lilith semakin kesal dan mengatakan jika Nami bolot, karena ini bukanlah sebuah penyelamatan. Dia kemudian berkata bahwa melewati perairan ini sangatlah mustahil. Jika kru topi jerami masih bersikeras, maka mereka akan menenggelamkan kalian. Saat Lilith mengatakan hal tersebut, diperlihatkan siluet beberapa monster yang sedang berada di dasar lautan perairan Pulau Egghead. Monster-monster itu akhirnya muncul ke permukaan. Lilith berkata jika mereka adalah monster laut yang telah dipersenjatai. Nah, tentu saja mereka bukanlah robot, melainkan monster laut asli yang telah diberikan beberapa perangkat agar mampu diperintah oleh Vegapunk. Benar-benar seperti konsep senjata kuno Poseidon. Bahkan ukuran monster laut itu jauh lebih besar dari ukuran robot raksasa milik Dr. Vegapunk. Franky sangat terkesima setelah melihat para monster laut yang dipersenjatai tersebut. Sedangkan Usopp terlihat sangat terkejut karena rasa takutnya malah melebihi rasa kekagumannya. Para monster laut itu memandang tajam ke arah kru topi jerami. Zoro terlihat waspada dengan melihat balik ke arah mereka. Sedangkan Brook dan Nami berteriak ketakutan. Tiba-tiba denden musim milik Lilith berbunyi. Seseorang di balik telepon berkata, "Lilith, apa yang kau lakukan? Kenapa kau farming mulu? Ngepush kagak? Kita punya harga diri sebagai ilmuwan." "Saka, diamlah. Apakah harga dirimu itu bisa menjalankan penelitian kita?" ucap Lilith kesal. Saka kemudian menginformasikan pada Lilith jika di hadapannya merupakan bajak laut topi jerami, sekaligus kru dari Yonkou baru, sehingga mereka tak akan menyerah begitu saja. Mendengar hal itu, Lilith semakin senang. Dia berpikir pasti mereka memiliki banyak harta karun. Namun Saka berkata, Lilith telah melakukan kesalahan yang fatal. Lilith tak merasa melakukan sebuah kesalahan, karena saat ini mereka telah terkepung oleh para monster laut bersenjata miliknya. Dan Saka kembali berkata jika Lilith tak boleh meremehkan mereka.
dan memintanya untuk memperhatikan sosok ahli pedang di hadapannya. Sokka menjelaskan jika si ahli pedang itu adalah Zoro, si pemburu bajak laut dengan nilai buronan sebesar 1.111.000.000 berry. Dan Sokka mengetahui jika Lilith berada dalam jarak serangan milik Zoro, dan dia mampu menghabisi Lilith dalam sekejap. Zoro terlihat sedang dalam posisi siap menyerang, sembari memegang pedang Enma miliknya. Sokka juga mengatakan pada Lilith jika sosok Nico Robin, si anak iblis, juga harus diwaspadai. Robin memang diperlihatkan sudah menyilangkan tangannya, dan itu menandakan jika dia memang sudah siap menyerang. Namun Lilith masih berpikir jika kru topi jerami tak akan sempat melakukan apapun di hadapan para monster laut miliknya. Sokka kembali menegaskan jika orang-orang kuat bisa menilai mangsa mereka dan memprioritaskan target yang paling penting terlebih dahulu, dan seharusnya Lilith bisa lebih berhati-hati. Lilith kemudian berkata jika orang-orang bodoh di sekitar Zoro dan Robin telah membuat Lilith jadi meremehkan mereka, dan akhirnya dia pun lengah. Zoro kemudian berkata, "Hei Vegapunk, ada satu hal yang ingin aku inginkan darimu. Jadi sebaiknya kau berkooperatif. Mengerti?" Apa yang diinginkan oleh Zoro dari Vegapunk, Mimin akan menganalisisnya di akhir video nanti. Yap, mengapa Sanji tak disebut oleh Sokka, padahal dia adalah si nomor 4 dari bajak laut topi jerami, dan bounty-nya lebih tinggi dari Robin. Hal tersebut terjadi karena yang berada dalam posisi siap menyerang hanyalah Zoro dan Robin, sedangkan Franky dan Sanji masih terkesima dengan sosok Vegapunk. Lalu Nami, Brook, dan Usopp masih ketakutan dengan para monster laut tersebut. Kemudian sosok Sokka diperlihatkan. Dia ternyata adalah Vegapunk nomor 01. Dia berkata pada Lilith untuk membawa kru topi jerami padanya, karena dia tertarik dengan mereka. Scene kemudian berpindah, diperlihatkan grup Luffy yang masih berada di pesisir pulau dan berjalan masuk ke dalam gua yang ada di sana. Luffy bertanya pada Bonnie apakah dia pernah ke tempat ini sebelumnya. Bonnie berkata jika dia pernah ke Pulau Egghead ketika dia masih kecil, dan tempat ini dulu masihlah sebuah laboratorium sederhana. "Jadi, kenapa kau kembali?" tanya Luffy lagi. Bonnie menjawab jika dia datang kemari untuk meminta jawaban, dan dia akan membunuh orang itu jika dia tak suka dengan jawabannya. Grup Luffy sampai di sebuah tangga. Bonnie kembali berkata jika Vegapunk telah merubah ayahnya menjadi cyborg. Luffy berkata jika itu sangatlah keren. Bonnie kembali bercerita jika hal itu tidaklah keren karena ayahnya sudah kehilangan kontrol atas dirinya sendiri. Bahkan dia tak mengenali siapa dirinya, dan saat ini ayahnya hanya menjadi senjata hidup saja. Bonnie membayangkan ayahnya yang akhirnya kita mengetahui jika sosok itu adalah Bartolomeu Kuma, sedangkan Luffy, Chopper, dan Jinbe belum mengetahuinya. Jinbe lalu berkata jika itu buruk sekali, dan hal itu tak bisa dimaafkan. "Maaf, Bogi," ucap Luffy sembari meminta maaf. "Namaku Bonnie," ucap Bonnie. "Ya, Bonnie," sahut Luffy lagi. Mereka berempat menaiki tangga untuk masuk ke dalam Pulau Egghead. Akhirnya mereka sampai juga di permukaan. Luffy langsung berlari untuk mencari makanan, namun langkahnya tiba-tiba terhenti setelah melihat sesuatu yang membuat matanya berbintang-bintang. Di sisi lain, Bonnie berkata dalam hati jika dia lupa memberitahukan pada Luffy jika dirinya bertemu dengan Sabo di Mary Joyce, namun dia akan memberitahukannya nanti saja. Ternyata yang membuat Luffy menggelinjang adalah karena dia melihat robot raksasa serta monster luar angkasa yang ada di hadapannya. Jinbe heran dengan apa yang dia lihat saat ini. Luffy bergegas dan berniat untuk menaiki mereka. Bonnie mewanti-wanti Luffy karena mereka saat ini tengah menyusup ke dalam pulau ini. Chopper meminta Luffy untuk berhati-hati. "Gomu Gomu no Rocket Top!" Luffy melesat menuju monster luar angkasa tersebut. Chopper dan Bonnie seketika kaget setelah melihat Luffy yang dimakan oleh monster tersebut. Namun tiba-tiba Luffy menembus monster itu dan terjatuh ke bawah. "Apa?" teriak Luffy. "Apa kau baik-baik saja, Luffy?" ucap Jinbe dan Chopper. Luffy juga mengira jika tadi dia sudah ditelan oleh monster tersebut. Di sisi lain, Bonnie melihat ada sebuah es krim raksasa
kue serta buah-buahan di hadapannya. Luffy, Chopper, dan Bonnie seketika langsung menerjang ke arah makanan besar tersebut. Namun Jinbe sempat curiga mengapa ada orang yang meletakkan makanan di jalanan, karena pasti itu adalah sebuah jebakan. Mereka bertiga berakhir dengan menembus makanan tersebut. Terlihat wajah kesal dari Luffy, Bonnie, dan Chopper saat mereka gagal mendapatkan makanan tersebut. Jinbe terlihat sedang memikirkan situasi saat ini. Luffy terus mencoba memegang makanan tersebut, tetapi selalu berakhir dengan menembusnya. Bonnie juga heran kenapa dia bisa melihat makanan tersebut, namun dia tak bisa memegangnya. Sedangkan Chopper terus mencoba menggigit makanan tersebut. Dia berkata jika hal ini sangatlah kejam, karena membuat mereka semakin lapar. Luffy malah berpikir jika mereka semua telah mati, namun mereka tak menyadarinya. Jinbe langsung membantah perkataan Luffy jika mereka saat ini bukanlah hantu. Meskipun Jinbe belum pernah melihatnya, namun dia yakin jika benda-benda ini adalah sebuah hologram. Luffy tak mengetahui istilah hologram, dia pun semakin kesal, bahkan terlihat akan masuk ke dalam mode Gear 5 Nika miliknya. Bonnie kemudian menjelaskan jika hologram merupakan gambar 3D yang dibuat dengan cahaya. Dia juga hanya pernah melihat hal semacam itu di dalam komik dan film-film fiksi. Luffy akhirnya paham, dia pun mengerti kenapa sebelumnya dia menembus monster luar angkasa yang tadi. Jinbe juga menyadari jika robot raksasa yang di hadapannya pasti juga adalah sebuah hologram, dan tak ada yang bisa membuat hal semacam itu di luaran sana. Di sisi lain, Chopper menemukan sebuah mesin yang memiliki tombol-tombol dengan gambar makanan di atasnya. Bonnie sudah tak memperdulikan apapun. Dia berkata pada Chopper jika semua hal di tempat ini hanyalah tipuan. Jinbe lantas menyadari sesuatu. Laut yang ada di sekitar Pulau Egghead membeku, dan harusnya di tempat ini memiliki kondisi yang sama. Namun sebaliknya, pulau ini adalah pulau musim dingin, tapi kondisi di dalamnya malah beriklim tropis. Tiba-tiba muncul seorang bocil FF raksasa yang berjalan menghampiri Luffy dan yang lainnya. Bocil itu kemudian berkata jika dengan penemuan yang dinamakan Aircon, dia dapat mengatur temperatur hingga ke bagian tanahnya sekalipun. Luffy melihat ke arah bocil itu dan mengatakan jika dia sebesar Kaido. Namun Luffy masih mengira jika dia itu juga adalah hologram. Tanpa basa-basi, Luffy langsung memukul badan bocil tersebut. Namun ternyata Luffy berhasil memukulnya. Karena merasa diperlakukan tak senonoh, bocil itu langsung memukul balik Luffy tepat di bagian pipinya, hingga dia terpental ke arah mesin yang bergambarkan makanan tadi. Akibat benturan dari Luffy, tanpa sengaja tombol di mesin tersebut tertekan. Walhasil langsung banyak makanan yang keluar dari mesin tersebut. Bonnie langsung mengambil hamburger dan minuman soda yang ada di mesin tersebut. Dan Bonnie sangat senang karena dia dapat menyentuhnya. Seketika Luffy dan Chopper ikutan ngiler. Mereka bertiga langsung menghabiskan makanan yang keluar dari mesin makanan tadi. Chopper meminta agar Luffy menekan tombol yang lainnya. Luffy dan Bonnie pun langsung memencet seluruh tombol yang bergambarkan berbagai macam makanan yang ada di mesin tersebut. Kemarahan bocil FF tadi sedikit mereda setelah melihat Luffy menghargai alat buatannya. Mesin itu dinamakan alat memasak tanpa awak. Alat itu dapat memasak bahan-bahan mentah menjadi 500 masakan dalam hitungan 1 menit. Dan mode buat dengan apa yang kau punya adalah mode yang terbaik. Bocil itu kembali memasang muka marah. Dia berkata jika dia tak bisa terlalu senang karena kurangnya ahli mekanik yang kompeten, sehingga alat tersebut tak bisa diproduksi secara massal. Dia juga kecewa karena banyaknya ahli mekanik yang tak bisa mengikuti blueprint yang telah dia buat. Saking kesalnya, dia lalu memukul monster hologram. Namun anehnya, dia berhasil mengenainya. Bocil itu juga berkata jika sensor pada mesin Aircon juga dapat mendeteksi makhluk hidup. Selain itu, alat itu juga bisa merubah cuaca seandainya mereka memiliki tambahan biaya. Mereka memiliki banyak ide, namun sumber daya yang dimiliki sangatlah terbatas. Bonnie kaget setelah melihat si bocil dapat menyentuh hologram tersebut. Sang bocil menjelaskan jika semua itu bisa dilakukan berkat sarung tangan fotonik miliknya, sehingga dia mampu berinteraksi fisik dengan cahaya. Tiba-tiba muncul seorang gadis hologram, dan si bocil itu memperlihatkan bagaimana dia berinteraksi dengan hologram tersebut. Luffy kaget setelah menyadari jika gadis itu tidaklah nyata. Sang bocil itu kemudian berkata, jika mendebatkan apa yang membuat sesuatu itu nyata sudah kuno, itu adalah sesuatu yang harus kita putuskan sendiri.
tapi dia menganggap jika masalah ini sudah selesai. Jinbe kemudian menanyakan, siapakah sebenarnya bocil FF yang ada di hadapannya saat ini? Sang bocil menjawab jika dirinya adalah seorang ilmuwan jenius, Dr. Vegapunk. Dalam box perkenalannya tertulis Vegapunk Atlas, Sang Kemarahan, dan pada bajunya tertulis Punk 06. Luffy dan yang lainnya terkejut saat mendengarnya. Bonnie langsung memasang wajah kesal dan tak mempercayai perkataan Vegapunk Loli yang ada di hadapannya. Sedangkan Luffy berkata jika dia pernah mendengar nama Vegapunk dari Koby. Shin kemudian berpindah ke lautan New World. Diperlihatkan satu ekor kapal milik pemerintah dunia sedang berlayar. Jadi, bagaimana sekarang? Ucap seseorang dari dalam kapal tersebut. Ternyata di dalam kapal ada 3 sosok agen CP0, yaitu Kaku, Stacy, dan Rob Lucci. Kaku sedang menjelaskan mengenai sosok Vegapunk. Kaku berkata jika Vegapunk secara teknis hanyalah satu orang, tapi kejeniusannya itu hanya bisa dilampaui oleh kesibukannya saat tidak ada waktu. Kaku menganalogikan Vegapunk dengan sebuah pepatah Jepang yang berbunyi, kau sibuk seperti berang-berang. Dan dari situlah Vegapunk mengambil ide untuk membagi dirinya menjadi 6. Kemudian diperlihatkan nama-nama dari ke-6 kloningan milik Dr. Vegapunk. Punk 01, Sang Logika, Vegapunk Saka, Punk 02, Sang Kejahatan, Vegapunk Lilith, Punk 03, Sang Bakat, Vegapunk Edison, Punk 04, Sang Kebijaksanaan, Vegapunk Pythagoras, Punk 05, Sang Kemarahan, Vegapunk Atlas, dan Punk 06, Sang Keinginan, Vegapunk Yoke. Terdapat satu kesalahan di sini, di mana sebelumnya Vegapunk Atlas memiliki kode Punk 06, namun pada kertas yang dibawa oleh CP0, Vegapunk Atlas memiliki kode Punk 05. Yap, kita tunggu saja konfirmasi dari pihak Shueisha untuk mengkonfirmasi hal tersebut. Kaku mengatakan jika ke-6 satelit ini juga merupakan Dr. Vegapunk. Rob Lucci mengomentari Kaku dan berkata jika hal yang dilakukan oleh Vegapunk ini terlihat mustahil dan menjadi orang jenius sangatlah menyusahkan. Lucci kemudian menjelaskan misi mereka kali ini. Mereka harus mengembalikan Seraphim Kuma ke Pulau Egghead. Kemudian Kaku menambahkan jika mereka harus mengeliminasi seluruh Dr. Vegapunk tanpa merusak aset-aset berharga dalam lab tersebut. Lucci berkata jika mereka harus membunuh pria paling berguna di dunia ini. Dia pun mempertanyakan apakah perintah ini ada hubungannya dengan insiden Lulusia. Stussy langsung melirik ke arah Lucci. Dia berkata seseorang dengan insting sepertimu seharusnya tidak perlu menanyakan pertanyaan seperti itu. Sama dengan Kaku, dia juga melirik ke arah Lucci. Kaku berkata, aku setuju. Jangan libatkan diri kita dalam masalah, Lucci. Yap, seperti apa yang Mimin bahas di awal video. Di sini Mimin akan sedikit menganalisis mengenai permintaan apa yang diinginkan oleh Zoro pada Vegapunk. Vegapunk adalah seorang ilmuwan sehingga permintaan Zoro pasti berhubungan dengan ilmu pengetahuan. Seperti yang kita ketahui jika selama ini Zoro memang hanya tertarik dengan kekuatan saja. Apa sebenarnya masalah yang dimiliki oleh Zoro saat ini? Jika kita kembali ke Arc Wano, secara tidak langsung, Zoro memiliki masalah yang harus diselesaikan dan memang harus membutuhkan sosok ilmuwan jenius untuk menyelesaikannya. Saat Hiyori menangis di pangkuan Zoro, dia berkata jika efek dari buah iblis Smile telah mengubah kota Ebisu seperti neraka. Yap, mungkin saja Zoro meminta Dr. Vegapunk untuk mengajarkan Chopper bagaimana cara mengobati efek samping dari buah iblis Smile. Karena hal itu juga termasuk ke dalam impian Chopper, di mana dia ingin dapat mengobati seluruh penyakit yang ada di dunia ini. Selain itu, ada hal yang menarik saat Zoro sekarat setelah berhasil mengalahkan King. Oda menggambarkan panel yang sampai saat ini masih belum diketahui jawabannya, yaitu ketika kemunculan dari sosok Grim Reaper yang siap untuk membacok Zoro saat itu. Banyak outplayer yang mengatakan jika sosok Grim Reaper itu hanyalah halusinasi Zoro saja. Namun yang membuat panel itu menarik adalah aura yang ada di sekeliling Grim Reaper itu. Sangat mirip dengan aura dari pedang Sandai Kitetsu yang diperlihatkan pada manga One Piece chapter 97. Ipon Matsu mengatakan jika pedang Sandai Kitetsu adalah salah satu pedang terkutuk, di mana para pendekar pedang yang menggunakan Sandai Kitetsu selalu mati dengan cara yang tragis.
Sandai Kitetsu merupakan pedang milik Zoro dengan grade terendah. Namun sampai saat ini mengapa Oda masih membuat Zoro memilikinya? Padahal banyak kesempatan untuk Zoro menggantinya dengan grade yang lebih tinggi lagi. Pertama, setelah pertempuran di Enies Lobby selesai, Zoro sempat bertarung melawan Kapten Su dari Angkatan Laut yang memiliki kekuatan buah iblis yang dapat mengaratkan logam. Dan saat itu pedang Yubashiri milik Zoro lah yang dikaratkan oleh Oda. Dan di arc Thriller Bark, pedang itu diganti oleh pedang Susui. Kemudian saat di arc Wano, Oda sempat memperkenalkan pedang Nidai Kitetsu, yang mana memiliki grade lebih tinggi daripada Sandai Kitetsu. Namun Oda tak memberikan kesempatan untuk Zoro memegangnya sama sekali. Yap, apakah ada rahasia yang disembunyikan oleh Oda Sensei dalam pedang Sandai Kitetsu milik Zoro? Bagaimana jika Grim Reaper tersebut ada hubungannya dengan Sandai Kitetsu? Dan bagaimana jika ternyata Sandai Kitetsu telah memakan buah iblis Mythical Zoan model Grim Reaper? Yap, dikatakan jika buah iblis Zoan memiliki pemikirannya sendiri, dan itulah mengapa hanya buah iblis tipe Zoan yang dapat diaplikasikan pada benda mati. Nah, ilmuwan yang memiliki informasi detail mengenai hal tersebut tentu saja adalah Dr. Vegapunk. Dan Zoro berniat menanyakan bagaimana cara dia membangkitkan kekuatan Grim Reaper dalam pedang Sandai Kitetsu miliknya. Di mana Oda Sensei sendiri sempat berkata dalam kolom SBS volume ke-98, jika Zoro mendapatkan buah iblis, maka pedangnya lah yang akan memakannya. Dan di SBS ini Oda mengatakan jika buah iblis milik Kaido yang cocok untuk dimakan oleh pedang milik Zoro, yang mana buah iblis Kaido adalah tipe Mythical Zoan. Menarik. Apakah ini adalah sebuah foreshadow dari Oda jika salah satu pedang Zoro benar-benar memakan buah iblis tipe Mythical Zoan? Bagaimana menurut nakama O-Player sekalian? Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Yos nakama, itulah video review untuk One Piece Chapter 1062. Jika nakama menyukai video ini, jangan lupa klik like, share, dan subscribe channel ini ya, agar nakama semua tak ketinggalan info menarik seputar One Piece. Arigato.